Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial statistika di modul estimasi parameter. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Nah, hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi yaitu sebesar Rp2.800.000 dengan simpangan baku sebesar Rp500.000. Nah, kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa soal ini adalah termasuk ke dalam estimasi rata-rata karena yang diperkirakan itu adalah rata-rata biaya transportasi karyawannya. Nah, yang berikutnya ini adalah estimasi rata-rata sampel besar karena untuk ukuran sampelnya itu lebih dari 30, yaitu sebesar 120. Nah, di sini kita langsung menghitungnya ke dalam RStudionya ya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari RStudionya ya. Pertama-tama kita akan mengisi terlebih dahulu untuk yang diketahuinya. Yang pertama di sini ada X-barnya yaitu kita masukkan dari rata-rata biaya transportasinya yaitu sebesar 2.800.000. Nah, yang berikutnya di sini ada standar sigmanya itu adalah standar deviasinya atau simpangan bakunya tadi adalah 500.000 ya. Dan untuk N1-nya ini adalah dari jumlah sampelnya. Nah, untuk jumlah sampelnya itu sebesar 120. Dan untuk alfanya ini kita dapatkan dari interval kepercayaannya. Dimana untuk alfanya didapatkan tadi adalah 0,05 ya. 0,05. Kita langsung masukkan saja untuk yang diketahuinya. Kita running. Nah, yang berikutnya kita akan mencari nilai Z kritisnya untuk alfa dibagi duanya. Nah, untuk alfa dibagi duanya hasilnya adalah 0,25. Untuk mendapatkan Z kritisnya kita akan satu dikurang alfa dibagi duanya. Kita langsung running. Dan didapatkan ya untuk hasilnya itu 1,959. Yang berikutnya kita akan mencari standar errornya. Nah, untuk standar errornya dari simpangan baku dibagi akar dari jumlah sampelnya. Kita langsung running saja. Nah, didapatkan untuk standar errornya itu sebesar 45.643,55. Dan yang berikutnya kita akan mencari batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaannya. Nah, untuk batas bawahnya itu kita namakan lower bound, di mana untuk mencarinya itu X bar dikurang Z kritisnya dikali dengan standar errornya. Dan untuk batas atasnya itu kita dari X bar ditambah Z kritisnya dikali dengan standar errornya. Kita langsung running saja. Nah, lalu baru kita akan cetak hasil dari selang kepercayaannya. Kita cetak lower bound dan upper boundnya. Kita langsung running. Nah, jadi hasilnya untuk selang kepercayaan 95% yaitu 2.710.540 sampai 2.889.460. Jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata biaya transportasi bulanan untuk seluruh karyawan perusahaan diperkirakan berada antara 2.710.540 hingga 2.889.460 rupiah. Nah, berikutnya kita akan menggunakan software Minitab untuk nomor satu ini. Nah, di sini untuk tampilan dari Minitabnya ya. Pertama-tama kita akan ke menu Start, lalu ke Basic Statistik, dan kita pilih yang satu sampel Z. Nah, untuk yang atas ini kita ganti ke Summarize Data. Nah, untuk sampel size-nya tadi kan 120 ya, kita masukkan 120. Dan untuk sampel min-nya atau rata-ratanya tadi 2.800.000.
Nah, untuk standar deviasinya tadi adalah 500.000. Nah, kita ke option dulu untuk mengecek dan untuk interval kepercayaannya tadi kan 95% ya. Di sini sudah 95%, kita langsung klik OK saja dan kita klik OK. Dan didapatkan untuk hasilnya yaitu eh, standar errornya benar ya tadi 45.644 sama seperti yang di RStudio, dan untuk rata-rata di interval 95%-nya itu berkisar dari 2.710.540 sampai 2.889.460 sama seperti yang di RStudio. Nah, berikutnya kita akan ke nomor 2. Nah, berikut adalah soal dari nomor 2-nya, yaitu penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Nah, dari 500 mahasiswa terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Nah, di sini kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, di sini eh, soalnya termasuk ke dalam selisih dua proporsi ya, di mana di sini membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet berdasarkan jumlah pengguna pada masing-masing sampel. Nah, di sini ada diketahuinya yaitu sampel trial satu ini untuk mahasiswa, sampel event satu di sini juga untuk mahasiswa, dan sampel trial 2 ini untuk pelajar SMA, dan sampel event ini adalah untuk yang pelajar SMA-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya di RStudio. Nah, di sini adalah tampilan untuk RStudio-nya. Pertama-tama kita akan mengisi terlebih dahulu untuk yang diketahuinya. Yang pertama di sini ada N1, yaitu dari sampel trial dari mahasiswanya, yaitu sampel trial mahasiswa itu tadi 500, dan untuk X1-nya itu si sampel eventnya itu sebesar 320. Nah, di sini adalah untuk P1AT ini adalah proporsi dari sampel mahasiswanya, di mana untuk mencari proporsi sampelnya itu X1 dibagi dengan N1-nya. Yang berikutnya ini adalah N2, yaitu sampel trial dari pelajar SMA-nya yaitu sebesar 400, dan sampel eventnya atau X2-nya itu sebesar 210. Nah, untuk proporsi sampel dari pelajar SMA-nya itu dengan X2 dibagi N2-nya. Yang berikutnya ini alfanya didapatkan tadi kan intervalnya itu sebesar 95% ya, maka alfanya itu sebesar 0,05. Nah, kita langsung masukkan saja untuk datanya. Nah, sudah masuk datanya. Yang berikutnya kita akan mencari selisih dari masing-masing proporsi. Nah, untuk mencari selisih dari masing-masing proporsi itu proporsi sampel yang pertama ya, atau sampel mahasiswa dikurang proporsi sampel pelajar SMA-nya. Kita langsung running saja. Nah, sudah dimasukkan untuk selisih sampel selisih proporsinya. Yang berikutnya kita akan mencari standar errornya. Nah, standar errornya itu adalah akar dari proporsi mahasiswa dikali dengan satu dikurang proporsi mahasiswa dibagi N1 ditambah proporsi pelajar SMA dikali satu dikurang proporsi pelajar SMA dibagi N2. Oke, kita running saja. Yang didapatkan untuk standar errornya yaitu 0,0329 sekian ya. Nah, yang berikutnya kita akan mencari nilai Z kritisnya, yaitu sama ya seperti yang soal nomor satu tadi. Kita langsung running saja. Ini dapatkan untuk nilai Z kritisnya itu 1,959 ya, karena kan 95% ya, maka sama. Lalu berikutnya
kita akan mengetahui batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaannya. Nah, untuk batas bawahnya ini kita akan dari selisih proporsi dikurang Z kritis dikali dengan standar errornya. Dan untuk batas atasnya itu selisih proporsi ditambah Z kritis dikali standar errornya. Kita langsung running saja. Nah, ketika sudah terhitung, baru kita cetak hasil dari batas bawah dan batas atasnya untuk mencari intervalnya. Kita langsung running saja. Dan didapatkan untuk selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi itu di sekitar 0,050 sekian sampai 0,179. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa selisih proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan walet itu diperkirakan antara 0,05 hingga 0,17 di tingkat kepercayaan 95%. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan software Minitab. Nah, di sini untuk tampilan awal Minitabnya ya, kita langsung saja ke menu Start, lalu ke Basic Statistik, dan kedua Proportion. Nah, di sini kita akan ganti yang buat sampel menjadi summarize data. Di sini kita masukkan nih untuk number of event dari sampel satu tadi adalah 320 ya. Sampel satu sampel event satunya itu 320 dan untuk number of event dari sampel 2-nya itu adalah 210. 210. Nah, untuk number of trial dari sampel satunya itu adalah 500 dan untuk number of trial dari sampel 2-nya adalah tadi 400. Yang berikutnya kita ke option dulu untuk mengecek. Nah, di sini untuk interval kepercayaannya sama ya 95%. Tadi kita juga menggunakan 95%. Kita klik OK dan kita langsung klik OK saja. Nah, didapatkan untuk estimasinya yaitu berkisar dari 0,05 sekian sampai 0,179 ya. Sama seperti yang di RStudio ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3 yaitu sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Nah, dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Nah, di sini kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, untuk nomor 3 di sini adalah termasuk ke dalam estimasi variansi ya, karena yang diketahui itu adalah simpangan baku sampel yaitu sebesar 0,28 liter dan diminta itu adalah interval kepercayaan variansi serta simpangan baku volumenya dengan ukuran sampelnya yaitu sebesar 10 dan tingkat signifikansinya itu 0,05 atau 5% ya dari interval kepercayaannya dari di mana 100% itu dikurang 95% dan 5% itu dijadikan desimal yaitu 0,05. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja menghitungnya di RStudio. Nah, di sini sudah terbuka ya RStudionya. Pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu untuk yang diketahuinya. Yang pertama-tama di sini ada N itu adalah jumlah sampelnya. Tadi kan jumlah sampelnya ada 10 ya. Nah, berikutnya di sini ada S, yaitu simpangan bakunya. Simpangan bakunya tadi adalah 0,28. Nah, yang berikutnya di sini ada S2. S2 itu adalah variansinya. Nah, variansinya ini didapatkan dari simpangan baku atau S-nya dipangkatkan 2. Nah, untuk alfanya sendiri di sini adalah tingkat signifikansinya. Tadi kan untuk tingkat signifikannya 0,05 ya. Nah, untuk DF ini adalah derajat kebebasannya dan derajat kebebasannya itu dari jumlah sampelnya dikurang 1. Ini langsung saja kita running. Nah, sudah masuk ya. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai chi-square-nya. Di mana dengan
derajat kebebasannya itu 9 ya tadi ya. Yang 10 dikurang 1, kita langsung running saja. Nah, didapatkan untuk chi square dari batas bawahnya itu sebesar 19,022 sekian. Dan untuk chi square yang batas atasnya itu sebesar 2,7 sekian. Nah, yang berikutnya di sini kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansinya, di mana untuk variansi bawahnya itu, variansi batas bawahnya itu dengan jumlah sampel dikurang 1 ya, dikali dengan variansinya dibagi dengan chi square yang bawah. Dan untuk variansi atasnya itu kita dari eh, jumlah sampel dikurang 1 dikali dengan variansi dibagi dengan chi square yang batas atasnya. Kita langsung running saja. Nah, lalu yang berikutnya kita akan menghitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasinya itu kita dapatkan dari akar dari variansi bawah, dan untuk standar deviasi atasnya itu akar dari variansi bawahnya. Kita langsung running saja. Nah, setelah dua-duanya kita running, baru kita cetak hasilnya. Nah, di sini didapatkan ya untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi sebesar 0,037 sekian sampai 0,261 sekian. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku itu 0,192 sekian sampai 0,511 sekian. Jadi dapat disimpulkan itu variansi volume untuk seluruh botol minuman yang diproduksi diperkirakan berada antara 0,037 sekian hingga 0,261. Sedangkan untuk simpangan bakunya yaitu diperkirakan antara 0,192 hingga 0,511 sekian. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan Minitab ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke mini tabnya ya. Kita langsung saja ke menu start, lalu ke basic statistik, dan kita ke satu varian. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencari sampel variansnya terlebih dahulu. Nah, untuk sampel size tadi kan adalah 10 ya. Dan untuk variannya tadi kan kuadrat dari eh, simpangan bakunya ya. Jadi 0,28 dikuadratkan itu sebesar 0,0784. Jadi kita masukkan 0,0784. Nah, di sini kita ke option terlebih dahulu, dan untuk interval kepercayaannya masih sama ya 95%, dan kita klik OK, dan kita langsung saja klik OK. Dan didapatkan untuk variansinya itu adalah interval variansinya itu 0,037 sampai dengan 0,261 ya, sama seperti yang di RStudio. Nah, untuk yang simpangan baku sama seperti tadi, kita ke menu start, atau ke basic statistik, ke satu varian. Nah, di sini kita ganti ke standar deviasinya. Dan di sini untuk sampel size udah 10 dan standar deviasinya tadi adalah 0,28 ya. 0,28. Kita ke option dan interval kepercayaannya masih 95% dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk dari standar deviasinya, di mana dari 0,193 sampai dengan 0,511, sama seperti di RStudio. Jadi sampai di sini saja video tutorial yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.